Seorang hamba Tuhan, wow, banyak orang melihat teladan seorang hamba Tuhan saat di mimbar. Tapi bagaimanakah sosok hamba Tuhan saat beliau berada di balik mimbar? Nah, oleh karena itu sahabat curhat yang ingin lebih mengenal seorang hamba Tuhan, gimana sih di balik mimbarnya? Langsung saja kita tanya-tanya sapa narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Beliau seorang hamba Tuhan yang begitu banyak melayani, dan bagaimana kisah beliau di belakang mimbar. Kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Gimana kabarnya nih, Pak? Puji Tuhan, sangat senang ya kita bisa diundang di New Life. Oh, terima kasih juga nih Pak buat kehadirannya. Ya. Iya, ada istilahnya katanya Pak, tak kenal maka tak sayang. Mungkin saya pribadi dan sahabat curhat juga ingin mengenal siapa sih narasumber kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Shalom sahabat New Life ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Haposan Simajuntak ya. Jadi saya seorang gembala ya, pelayanan di daerah, kalau di Kota Batam dibilang di daerah Dapur 12 ya. Itu, dan istri saya hanya satu, cukup satu. Ya, buru ginting saudara ya, dan anak saya ada dua ya. Mereka puji Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang hebat ya. Dan saya juga sebagai dosen ya di STT Real Batam, dan mendapatkan satu anugerah tanggung jawab jabatan juga sebagai Kaprodi ya, Kaprodi S1 PAK ya di STT Real Batam ya. Dan ada beberapa organisasi kepemudaan juga di Kota Batam yang diberikan sebagai mandat untuk kendaraan-kendaraan pelayanan ya. Begitu kira-kira, sudah bisa cukup? Cukup Pak. Tidak perlu nomor rekening ya. Iya, banyak sekali pelayanan yang Bapak jalanin saat ini ya Pak. Tapi awal mulanya Bapak memilih atau terjun ke dunia pelayanan itu bagaimana tuh Pak? Ya, memang untuk terpanggil jadi hamba Tuhan tidak ada cita-cita kita ya dari mulai kecil ya, tidak ada. Dan memang panggilan saya agak unik ya. Jadi di mana ada semacam kegersangan rohani ya, kegersangan hidup pada waktu itu dalam hidup saya. Di umur-umur sekitar 20 tahun ya, saya melihat bagaimana teman-teman saya ada yang narkoba dan lain sebagainya. Ya, kehidupan mereka tidak terarah dengan baik. Bahkan saya juga sempat ya terjebak dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik waktu itu. Tapi seiring dengan waktu ya, saya bisa nggak disaksikan ya panggilannya? Bisa? Boleh. Ya, jadi panggilan pelayanan saya tersentuh itu sangat unik, saudara ya. Hanya gara-gara mertandang ya, tahu mertandang? Bertamu ya? Iya, mencari cewek gitu ya. Iya gitu. Jadi singkat cerita, saudara, waktu itu saya diajak teman ya untuk pergi apel cewek lah gitu ya, menemani teman saya di sekolah Alkitab ya, di sekolah Alkitabnya Pak Johannes Tarigan ya. Mungkin kalau Pak Johannes Tarigan dengar ini ya, bisa dikatakan saya juga menjadi buah pelayanan beliau ya, anak-anak rohaninya. Jadi singkat cerita, kami pergi ke sana ya. Sesudah kami pergi ke sana, kami disambut anak-anak sekolah Alkitab waktu itu ya, di Rosdil waktu itu ya, di Rosdil. Jadi anak-anak ini bersaksi tentang pelayanan, tentang kehidupan mereka. Dan malam itu saya langsung tersentuh. Pulang dari sana, saya sampai di rumah saya waktu itu menangis terus. Wah, ternyata inilah yang saya inginkan. Ya, itu inilah yang saya inginkan, inilah yang saya cari, inilah yang saya rindukan. Malam itu saya langsung mengambil keputusan dan komitmen untuk jadi hamba Tuhan. Jadi gara-gara mengapelin cewek. Tuhan panggil di situ. Yes, iya. Itulah dasar panggilannya. Sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk melayani Tuhan. Iya, betul. Itu dari udah berapa lama hingga saat ini Bapak melayani Tuhan?
Kurang lebih sekitar 20 tahun ya. Sudah 20 tahun. Iya. Iya. Ya, jadi dulu sekolah Alkitab di Semarang, ya. Sekolah Alkitab di sana, lalu diutus di Kalimantan Barat, lalu kurang lebih 2 tahun di sana, ya. Saya kembali lagi ke Batam untuk membuka penggembalaan di sini. Untuk membuka penggembalaan. Iya. Dan istri mendukung Pak. Betul. Bapak. Ya, dan uniknya saya memang berkomitmen sebelum menikah saya tidak akan merintis satu penggembalaan. Memang sudah ada perintisan-perintisan pelayanan, tapi dalam menempatkan satu wadah pelayanan, saya berkomitmen harus menikah dulu. Kenapa tuh Pak? Kalau boleh tahu kenapa sih harus menikah dulu? Ya, kalau sudah menikah kan lebih enjoy ya, ada teman kita ya, dan juga dalam melakukan pastoral counseling ya, akan lebih beretika begitu ya, dan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Itu kira-kira dasar utamanya. Iya, tapi pernah nggak sih Pak dalam pelayanan dengan Ibu mungkin ada ketidakcocokan dalam pelayanan yang Bapak lakukan? Ya, itu pasti tentunya ya, tidak bisa kita pungkiri ya, karena bisa dikatakan latar belakang pendidikan teologi kita berbeda dengan istri ya. Dia sekolah Alkitabnya berbeda dengan kita. Tentunya nilai-nilai yang ditanamkan kan bisa berbeda ya. Lalu faktor juga suku ya, faktor paradigma berpikir ya. Itu yang membuat terkadang membuat satu perbedaan-perbedaan dalam mengambil kebijakan yang ada. Ya, tetapi ketika ada perbedaan-perbedaan seperti itu, ya kita mulai saling untuk berdiskusi, berargumen, ya, berdebat seperti itu. Nah, sehingga muncullah keputusan mana yang sebetulnya harus kita ambil. Gitu. Sebagai seorang gembala, seorang dosen, juga ketua pemuda, dan banyak yang aktivitas yang lainnya yang Bapak kerjakan, pernah mengalami yang namanya kelelahan nggak sih Pak? Atau rasanya kok pelayanan capek ya kayak gitu? Atau pernah yang merasa ingin mundur dari pelayanan nggak Pak? Kalau dikatakan mundur dari pelayanan, tidak pernah sih ya. Iya, tidak pernah. Tapi kalau merasa ada satu bentuk kejenuhan bukan jenuh dalam melayani itu, tapi kejenuhan dalam membangun tim, ya gitu. Ya, saya banyak mengalami di situ. Artinya begini, kita memahami bahwa pelayanan ini sangat penting, khususnya dalam mempersiapkan generasi ya. Itu makanya salah satu tagline saya itu adalah estafet iman ya. Estafet iman. Karena kita memahami bahwa proses estafet iman ini kepada generasi selanjutnya sangat begitu penting. Terlebih tantangan mereka sangat lebih dinamis dari kita sekarang, ya, baik dengan kemajuan teknologi, pandangan-pandangan yang sudah semakin sekuler, ya, seperti LGBT dan lain sebagainya, yang sudah mulai dinormalisasi, ya, gitu. Jadi kadang untuk menemukan teman-teman yang memang seide, ya, sangat susah. Ya, sangat susah yang memahami arti daripada panggilan ini. Ya, kalau dalam tantangan-tantangan pelayanan sih, ya tidak terlalu merasa membuat kita apa ya. Kalau tantangan pasti ada, tapi justru selama ini kalau justru makin ada tantangan bagi saya, wah di sini kuasa dan mujizat Tuhan akan dinyatakan. Ya, kadang hanya kejenuhan di dalam menemukan partner kerja, ya, baik di dalam tim pelayanan, ya, itu. Kadang kalau kita sudah melihat, ya, dalam tim pelayanan ini ada riak-riak, ya, waduh Tuhan, ya. Gimana lah supaya sehat sepikir, ya, banyak energi kita justru habis untuk hal-hal yang tidak maksimal gitu kan, untuk bisa membuatnya selaras, sejalan. Di situ kadang yang menjadi sampai kapan lah begini kan gitu. Kira-kira.
Lalu apa yang terus menguatkan Bapak hingga Bapak terus melayani hingga saat ini? Di tengah riak-riak misalnya ada hal-hal yang pergumulan, tantangan tadi pasti ada kan Pak? Ya. Apa sih yang terus menguatkan Bapak hingga saat ini? Ya, yang menguatkan saya adalah kekhawatiran tentang masa depan. Ya. Kekhawatiran justru menguatkan. Iya, itu ya. Artinya begini, tantangan gereja kan di masa depan itu kan semakin berat, bukan semakin gampang ya, bukan semakin mudah, makin sangat berat ya. Terlebih juga prinsip-prinsip yang dibangun sekarang ini kan di dalam konteks dunia sosial ya, sudah lebih sekuler dan terlihat manusiawi gitu ya. Contohnya seperti pandangan-pandangan mengenai LGBT ya. Ya kita harus menerima mereka karena dari kandungan pun mereka sudah seperti itu, mau diapakan lagi. Jadi kan terlihat logis ya. Iya. Gitu. Walaupun sebenarnya bertentangan dengan firman gitu. Sehingga diakomodirlah ini. Nah, artinya tantangan di masa depan ya sangat begitu besar dan berat. Ya, itu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan gereja Tuhan di masa depan? Generasi-generasi ini di masa depan. Ya, itu. Belum lagi kalau kita melihat populasi dunia yang semakin banyak ya. Itu. Lalu hebatnya di masa depan persaingan manusia bukan lagi hanya dengan sesama manusia, tapi sudah dengan robot. Betul. Ya, iya betul. ya, itu sudah dengan robot persaingan kita. Contohnya, mohon maaf lah, seperti di bank-bank sekarang ya kan, sudah tidak terlalu banyak lagi orang bekerja di bank. Iya. Ya, itu karena sudah ada sistem-sistem komputer yang canggih ya, teknologi-teknologi yang canggih. Kita sekarang sudah bisa transaksi di ATM, saudara, ya, sehingga tidak membutuhkan manusia lagi. Sementara jumlah manusia makin berkembang, makin banyak. Iya, iya. Ya, jadi kompleksitas daripada pergumulan persoalan manusia semakin luar biasa. Itulah yang kadang mendorong dan membakar semangat kita ya. Bagaimana kita harus lebih inovatif ya, lebih kreatif ya dalam mempersiapkan pemimpin-pemimpin. Dan itulah juga salah satu dasar mengapa saya banyak juga terjun di dalam dunia pendidikan. Ya, karena kita menyadari melalui dunia pendidikan kita bisa mempersiapkan pemimpin-pemimpin ya, Dunia pendidikan betul. untuk bisa menangani ini di masa depan ya, karena kan satu saat kita juga pasti akan berangkat ke surga juga ya kan. Nah gitu, jadi itu daya pendorong yang kuat bagi saya. Makanya memang saya banyak berkecimpung di dunia pendidikan ya, baik saya juga sempat jadi guru agama, saya juga sempat membuat sekolah misi ya. Saya juga banyak berkolaborasi juga dengan teman-teman dalam membangun sekolah-sekolah misi ya, dan yang lebih banyak sekarang waktu saya di Steteril ya, karena saya tahu Steteril ini sangat misioner ya, mempersiapkan pemimpin-pemimpin gereja ya yang sangat luar biasa dan memiliki jangkauan yang sangat luar biasa. Begitu kira-kira. Itu begitu banyak aktivitas yang Bapak lakukan, bagaimana membagi waktunya tuh Pak? Kan keluarga juga sebenarnya butuh Bapak nih. Kalau misalnya lihat aktivitas Bapak udah padat sekali, nah bagi waktu untuk keluarganya gimana tuh Pak? Ya, tetap itu ada quality time pasti sama keluarga, pasti ya? itu harus kita jaga ya, jangan sampai nanti kita hebat di luar sana ya kan, ternyata anak-anak kita tidak terlayani. Betul. Itu jadi bagi saya itu menakutkan ya gitu. Jadi saya memang bahkan saya berkata begini, kalau seandainya anak-anak saya bermasalah, saya rela meninggalkan pelayanan untuk fokus kepada mereka. Ya, karena kita mengerti ya bagaimana hal yang pertama sekali diberkati dalam hidup kita ketika kita mengenal Tuhan adalah keluarga kita. Itu makanya kita terus belajar menjaga anak-anak kita ini supaya jangan ya terjebak dalam kehidupan yang tidak baik. Ya tentunya ya butuh doa, bukan kita sombong gitu ya. Ini tugas sangat penting, sangat-sangat penting, menyelamatkan, menjaga keluarga dan anak-anak kita. Iya. Itu.
Kalau misalnya orang yang melihat hamba Tuhan di mimbar itu kan Pak luar biasa kayak gitu ya. Terus teladan, panutan gitu. Tapi ada nggak sih Pak di balik mimbar yang orang itu kadang nggak ketahui nih seperti itu? Ada nggak Pak? Maksudnya yang tidak diketahui Mungkin ada juga dalam hal ada apa? juga misalnya lemahnya atau masalahnya atau mungkin saat sendiri nangis berkeluh kesahnya sama Tuhan. Ada nggak sih? Kalau jemaat kan lihatnya wow hamba Tuhan luar biasa nih. Ya itu Mungkin pasti, itu korek-korek. pasti ya. Kalau untuk mendapatkan informasi yang pasti sih dari istri lah ya. Dari istri. Gitu. Iya, iya. Tapi yang menjadi kendala-kendala kita tadi yang kadang menjadi hal-hal yang ya pertama tim kerja ya, tim kerja ini. Yang kedua memang dari sisi finansial ya. Itu yang kadang program kita sangat banyak ya kan. Rencana-rencana kita sangat variatif gitu ya, tapi terkadang masalah biaya-biaya ya. Itu yang kadang membuat Tuhan kalau bisa bikinlah saya kaya. Iya. Ya kan, supaya berjalan semua ini program, ya kan. Nah itu yang menjadi kadang, ya tapi kita yakin ya Tuhan memberikan sesuai dengan kadar kemampuan kita, ya baik dalam hal finansial, tenaga, pemikiran dan ide-ide. Yang penting apa yang ada kita kerjakan, ya kita jangan tidur-tiduran, ya kan gitu ya. Saya kadang sudah merancang seluruh kegiatan saya ya. Dalam satu hari ini aktivitasnya apa saja supaya lebih maksimal ya menghasilkan hal-hal yang kita inginkan seperti itu. Iya. Itu. Kalau saat ini kerinduan Bapak di dunia pelayanan mungkin masih ada apa sih Pak seperti itu? Mungkin ada hal-hal yang masih pengen Bapak lakukan untuk terus menjadi berkat yang belum Bapak lakukan saat ini, tapi punya kerinduan. Ya, kalau dalam pelayanan sih kerinduan-kerinduan itu pasti banyak ya, pasti banyak dan ingin lebih variatif ya. Kita juga ingin masuk bergerak kepada model-model pelayanan ya yang lebih membuat kita menjangkau lebih banyak orang. Itu ya. Dalam program-program saya secara pribadi kalau umur-umur 50 tahun sih sudah ingin bertualang ya. Ingin bertualang kemana Ya. tuh Pak? Ya jadi saya mudah-mudahan mungkin ada yang mendengar juga. Amin, amin. Jadi target saya kalau umur-umur 50 ya itu juga dasarnya kenapa saya menikah cepat ya. Karena begini pemikirannya. Umur 50 tahun anak saya kan sudah dewasa ya. Mungkin sudah bekerja dan lain pelayanan sudah mandiri. Dan umur 50 tahun saya akan membuat mobil rumah ya. Beli rumah. Mobil rumah ya. Mobil rumah. Van apa Ya. itu namanya? Karvan ya, itu ya. Nah, itulah nanti yang akan saya naiki keliling Indonesia. Oh iya, saya ada lihat beberapa konten di YouTube. Jadi ada keinginan seperti itu di masa depan bersama dengan istri. Ya. Berdua. Ya, Gitu, Pak. jadi pergi ke gereja A, ya kan, buat KKR, seminar dan lain sebagainya, ya bergerak lagi. Seperti itu. Itu sih impian, ya. Ya, siapa tahu sahabat curhat melihat. Mana tahu ada yang menginvestasikan 2M ya kan untuk menjadi deposito kita. Iya. Luar biasa sekali. Itulah impian-impian kita. Tapi tantangan saat ini yang Bapak hadapi selain misalnya tim atau masalah finansial itu untuk Bapak lihat di dalam pelayanan Bapak sendiri atau mungkin di gereja-gereja saat ini yang ada di Kota Batam sendiri apa sih Pak? Tantangan-tantangan ya. Betul. Jadi memang Batam ini termasuk kota yang sangat begitu dinamis ya. Dari faktor suku yang sangat begitu heterogen ya. Baru
Ekonomi juga sangat bagus, ya sangat begitu bagus ekonomi kita. Pergerakan pertumbuhan ekonomi di Batam ini sangat bagus ya. Sehingga saya melihat ya tantangan-tantangan gereja saat ini adalah di mana anak-anak muda ini banyak terlena sekarang. Anak-anak muda. Iya, dengan tuntutan-tuntutan ekonomi yang semakin tinggi dan ritme kerja yang tidak teratur ya, yang tidak teratur sehingga membuat mereka mulai kehilangan arah. Contohnya, dulu dari kampung ibadahnya bagus, ya kan, persekutuannya bagus, tapi sesudah dia masuk ke kota Batam, ya. Secara tidak langsung mulai ada perubahan oleh karena ritme atau sip-sip kerja yang ada. Ya, lama-lama makin berkurang semangat ibadah, semangat ini ya. Jadi ini saya pikir tantangan yang harus kita jawab ya. Bagaimana membuat pelayanan-pelayanan yang bisa menjawab kebutuhan ini. Baik di dalam jadwal ibadah, baik di dalam inovasi-inovasi ibadah ya, untuk menjangkau mereka harus lebih variatif ya. Jangan terlalu kaku mungkin hanya di ibadah di hari Minggu dan lain sebagainya, karena kita harus berpacu dengan waktu ya. Itu harus berpacu itu. Bagaimana mungkin kalau kita buat ibadah raya setiap hari Kamis, kan nggak berdosa juga. Iya. Ya kan gitu. Kita hanya berpikir ya ibadah itu di hari Minggu. Nah itu mungkin agak sedikit out the box ya pemikiran. Kalau bikin ibadah di hari, esensi utama kan ibadah. Betul. Itu. Jadi mungkin itu hanya sebagai stimulasi berpikir lah ya. Itu. Tapi kalau contohnya seperti sekarang kan ibadah-ibadah online ya. Nah itu bagus, bisa menjadi variasi. Tetapi hal negatifnya kan kemampuan untuk bersosial tidak terbangun. Betul. Ya, jadi saya pikir tantangan-tantangan gereja ya saat ini ya bagi Kota Batam adalah bagaimana untuk bisa tetap membuat pelayanan yang lebih inovatif ya, sehingga iman ya warga Kota Batam khususnya anak-anak Tuhan tidak terdegradasi pelan-pelan ya, itu kira-kira. Luar biasa sekali sih Pak. Ada nggak sih Pak kata-kata Bapak hari ini untuk para hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang menyaksikan, yang mungkin sedang bergumul juga atau punya kerinduan seperti ya, kalau saya sih berkata begini saudara, bukan saya sedang menggurui ya, tetapi perlu kita pahami tantangan gereja di masa depan makin berat. Makin kompleks ya, itu bahkan hal-hal yang mempengaruhi umat-umat Tuhan sangat begitu luar biasa di masa depan ya, baik dalam hal finansial, baik dalam hal kehidupan sosial ya, baik di dalam tekanan-tekanan pekerjaan sangat semakin luar biasa. Oleh karena itu kita harus terus mencari model-model pelayanan yang inovatif, bervariasi ya, untuk bisa mendampingi umat-umat Tuhan ini dalam menghadapi tantangan-tantangan global di masa depan. Begitu. Luar biasa. Ada satu pertanyaan terakhir Pak dari sahabat curhat ya. Pak, pelayanan itu panggilankah atau tugas yang harus dilakukan? Apa sih arti pelayanan itu Pak? Ya, jadi sebetulnya panggilan dan apa tadi? Panggilan dan tugas. Ini adalah seperti mata uang ya, yang memang berjalan seiringan. Itu ya. Jadi kita tidak bisa bedakan sebenarnya, dan kita tidak boleh kotak-kotakan ini panggilan atau tanggung tugas ya. Itu ibarat seperti kita makan ya harus sambil bernapas, ya kan gitu ya. Betul. Itu dua kata kerja yang dilakukan bersamaan sebetulnya ya, seperti itu. Sehingga kita harus menyadari bahwa itu harus dilakukan bersama-sama. Ya, tidak bisa satu dilakukan, satu ditinggalkan, satu ditinggalkan, satu dilakukan. Ya, seperti itu. Jadi
kita harus meyakini bahwa kita memiliki panggilan dan tugas di dunia ini. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi harus seimbang ya Pak, Iya, karena kita harus meyakini itu adalah panggilan dan tugas juga gitu. Iya, luar biasa sekali Pak. Berhubung keterbatasan waktu Pak, sayang sekali banyak sebenarnya mungkin yang mau ditanyakan tentang pelayanan-pelayanan ini. Tapi mungkin boleh bantu dalam doa nggak Pak? Siapa tahu sahabat curhat yang menyaksikan para pelayan Tuhan, hamba Tuhan sedang memiliki pergumulan supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Iya. Oke, baik, kita berdoa ya. Bapa, kami berdoa Tuhan buat pemirsa New Life yang boleh menyaksikan tayangan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus menumbuhkan firman-Mu dalam hidup mereka. Sehingga firman-Mu menjadi pemandu dalam seluruh perjalanan-perjalanan hidup mereka. Kuat kuasa Roh Kudus yang senantiasa memampukan, memberikan gairah, memberikan semangat bagi mereka untuk menghidupi firman Tuhan dalam hidup mereka. Berkati setiap nikah rumah tangga, berkati setiap usaha pekerjaan, terlebih Tuhan, berkati generasi-generasi masa depan kami, karena mereka lah yang akan mengemban estafet daripada pekerjaan Tuhan ini di masa depan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Haposan buat waktunya, buat nilai-nilai yang dibagikan. Tuhan berkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang sudah menyaksikan siaran pada malam hari ini. Kami percaya semua nilai-nilai yang dibagikan boleh menjadi berkat bagi kehidupan setiap kita. Ya, sahabat curhat, terus saksikan podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.